Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur di hari ini boleh lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai guru, orang tua murid, teristimewa peserta didik yang ada. Di hari ini kita akan kembali belajar melalui kegiatan pembelajaran secara daring yang akan dilaksanakan di saat ini. Mohon kerjasama yang baik dari orang tua untuk tetap senantiasa mendampingi anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Ya, tetap semangat dan jangan lupa tetap selalu berdoa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, peserta didik kelas 3 SD Negeri 06 Manado. Di hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini? Ya, kalian sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Pada video pembelajaran kemarin sudah dijelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo sekarang anak-anakku kita amati teks visual berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, gajah berjalan menggunakan kaki, singa berjalan menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayapnya, ikan berenang menggunakan siripnya. Menurut anak-anak, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, coba perhatikan visual berikut. Lalu, bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Bunga matahari bergerak menuju arah datangnya matahari. Pucuk tumbuhan bergerak ke arah cahaya datangnya matahari. Ada lagi, akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju ke tempat yang berair. Nah, sekarang coba anak-anak menutup hidung dan mulut untuk tidak menghirup udara selama 5 detik. Bagaimana rasanya? Nah, kalau anak-anak dapat melakukannya, tentu anak-anak akan merasakan sesak. Karena kita semua adalah makhluk hidup. Kita semua perlu bernafas. Alat pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Sedangkan alat pernafasan pada tumbuhan bernama stomata. Berikutnya, coba adik-adik cari di buku atau diskusikan dengan orang tua, kakak adik. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang dan juga trakea. Apakah anak-anak pernah mengukur tinggi badan? Kalau iya, apakah tinggi badan kalian dari kelas 1 SD sampai kelas 3 sekarang masih tetap sama? Mengalami penambahan tinggi badan, berarti kalian mengalami pertumbuhan. Itu adalah salah satu ciri makhluk hidup. Lalu, pernahkah kalian menikmati hewan di sekitar?
Coba ceritakan hasil pengamatanmu. Nah, adik-adik, ibu kita telah melahirkan kita dengan susah payah dan penuh perjuangan. Oleh karenanya, kita harus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Nah, ibu yang melahirkan bayi itu menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang dengan cara bertelur. Begitupun dengan tumbuhan berkembang biak. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, coba kalian cari tahu nama hewan dan cara perkembangbiakannya, lalu tuliskan dalam tabel berikut. Selanjutnya, coba kalian perhatikan teks visual berikut. Di situ ada Edo, Udin, dan juga Beni sedang menyantap makanan. Kemudian, ada kuda yang sedang makan rumput. Lalu, ada juga seorang anak yang sedang menanam bunga. Semua itu menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan juga air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk makan. Hewan yang memakan tumbuhan untuk dimakan disebut herbivora. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain disebut karnivora. Ada juga hewan yang memakan hewan lain ataupun daging dan tumbuhan seperti manusia. Hewan yang memakan daging dan juga tumbuhan disebut juga hewan omnivora. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, maka dengan cepat kita akan menutup mata. Lalu, daun putri malu juga akan menutup jika disentuh. Ada lagi, buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Peristiwa menanggapi rangsang pada binatang adalah contoh pada kaki seribu. Kaki seribu akan membunuhkan badannya jika disentuh. Berikutnya coba adik-adik buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang perlu diingat, kalimat yang baik itu mengandung unsur subjek, predikat, dan juga objek atau keterangan. Ya, Ibu Guru contohkan untuk kata-kata pertama, berkembang biak. Ibu Guru ambil contohnya adalah ayam. Jadi subjeknya adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalimat tersebut sudah mengandung unsur subjek, predikat, dan keterangan. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian coba sendiri ya. Iya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Untuk itu kita harus bersyukur atas karunia Allah yang maha luas ini. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kemudian taat terhadap perintah Tuhan dan senantiasa menjauhi larangannya. Selain itu, juga saling menghargai terhadap kepercayaan orang lain. Syukur, sekian pembelajaran kita di hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.